Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, teman-teman semua. Kita masih proses pencarian di Still ya di Batu Karu, hilang hampir 1 bulan guys. Jadi kalau biasanya ya kita mencarinya di hulu ya, hulu jurang tepatnya, jurang Tukat Made. Kalau musim hujan sebetulnya ada airnya guys, Tukat ini. Tapi kalau musim kemarau kering. Jadi kalau biasanya di jurangnya, di hulunya, hampir hulunya, karena tongkatnya itu diketemukan hampir hulu, ya. Terus kita sisir ke bawah, terus ke dalam jurang, ke tengah jurang dan lain-lainnya sampai habis penyisiran di Tukat Yamade ini. Tapi akhirnya di siang ini, ya, pagi menjelang siang ini kita menyisirnya di hilirnya, guys, di bawah. Jadi kurang lebih panjang dari Tukat ini, jurang ini sekitar 8 km, bervariasi konturnya mulai dari bebatuan ya, jurang tegak 60 meter kurang lebih. Kemudian ada lagi jurang kemiringan sekitar 75 derajat, itu ketinggian ya, kedalaman ya sekitar 121 meter ada. Kemudian ada lagi jurang kemiringan rata-rata 70 derajat, itu bervariasi ya. Ada yang 70, ada yang 65, itu dalamnya ada yang hingga sampai 286 meter guys, sangat dalam sekali. Dan bervariasi Tukat Yehmade ini. Dan akhirnya kita sekarang ada di hilirnya. Ya, kenapa kita di hilir? Karena tempat ini yang belum kita sisir. Semoga lah mendapatkan titik terang. Jadi beberapa hari ini ya pencarian hampir 1 bulan ini melibatkan berbagai macam unsur gabungan, guys. Ya, dari TNI, dari Polri, dari Basarnas, dari BPBD, dan semuanya ikut mencari. Dari orang asli sini ya, ikut mencari juga. Kalau saya pribadi benar-benar dari dasar keprihatinan, kasihan sekali karena yang hilang ini, si korban ini sangat muda, masih sangat muda, yaitu 14 tahun. Kita tidak melihat basic atau background dari manapun ya, asal korban ya, tetapi kita itu memandang kemanusiaan. Tetap walaupun asalnya dari mana, tetap mereka ini atau si korban ini adalah masih anak ya, di bawah umur, yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Jadi kalau saya pribadi dengan beberapa rekan itu basicnya benar-benar dari kepribadian. Kita menggunakan dana pribadi, operasi membuang dana pribadi, memakai dana pribadi, waktu dan lain-lainnya, itu benar-benar kita itu murni keprihatinan. Kalau dari basic kita itu memang pendaki gunung ya, dan kebetulan kita kebagian, kalau saya di bagian pertolongan, ada beberapa teman juga kemarin juga ikut di bagian pertolongan internasional guide federation ya, di FAMGA namanya, disingkat itu. Kami kebagian dari tim pencarian, jadi ada beberapa ya, hanya beberapa ya, dan itu hanya ada di gunung. Kalau di tempat lain kita tidak punya pengalamannya hanya sebatas di gunung. Ada beberapa pencarian yang kita pernah lakukan terutama di Everest ya, utara atau selatan ya, di daerah Nepal, atau di utara di Tibet, kemudian di Georgia, kemudian di Andes di Argentina, dan macam-macam di tempat lain. Ada di Kalimantan juga kalau di hutan tropis, di Costa Rica juga sempat.
Jadi sedikit pengetahuan di lapangan akhirnya kita terapkan di sini, moga ada kegunaan untuk ikut menolong si korban ini yang di bawah umur yang hilang di tempat ini sekarang. Dan gabungan lain itu ada dari TNI, dari Polri dan Basarnas dan lain-lain. Begitu sangat banyak, dan terutama masyarakat kampung. Beberapa hari yang lalu itu sampai hampir 100 orang lebih mungkin, yang terdiri dari dewasa sampai yang sepuh ini ikut. Ada beberapa pemangku yang sudah kaki yang sudah ikut, kaki yang mangku yang sudah sepuh ikut juga terjun ke rimba untuk mencari. Para pemburu, kemudian pencari madu dan lain, sangat banyak. Doain lah semoga si Thibaut ini selekasnya ditemukan. Alat kita juga menggunakan alat pribadi ya. Ini teropong, ada yang terbaru GPR ya. GPR ini sejenis sonar ya, sonar tapi di darat. Kalau sonar kan di laut ya. Ini GPR ini perangkat agak berat untuk melihat ya, melihat signal di darat, terutama hal-hal yang mencurigakan. Kita pinjam dari teman dari Nepal, kita pinjam, kebetulan ada di Bali, kita pinjam, semoga ikut membantu. Ada lagi teropong ya, kamera tele ya, kalau pribadi dari saya kamera tele, ada teropong, ada ini pendeteksi panas ya, pendeteksi panas, teropong pendeteksi panas, kemudian ada drone pendeteksi panas ya. Kalau dari SAR ada dari pakai anjing pelacak, ada beberapa, 1, 2, 3, 4, beberapa, sangat banyak sekali anjing pelacak yang sudah diterjunkan. Kemudian ada drone thermal juga dari mereka, dan alat-alat lain, faktor alat-alat pendukung lain itu sangat banyak. Tapi kalau dari pribadi saya itu tadi, satu pinjaman yaitu GPR yang digunakan beberapa bulan lalu di Nepal, kebetulan ada di Bali, saya ulang lagi, yang memilikinya, jadi akhirnya kita pinjam. Baru datangnya hari ini tadi alatnya, setelah pengurusan yang begitu sangat panjang sekali. Jadi kalau kita kilas balik ke belakang guys, si Stein atau Thibaut Stein atau alias Tikbu ini hilang di Batu Karu ini beserta keluarganya guys. Mendaki Gunung Batu Karu 25 Agustus ya, dengan ibunya, kakaknya serta adiknya. Si ibu ini mengajak anaknya 3 ya. Yang satu umur, kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi, umur 21, Lukas namanya, ibunya namanya Suman. Terus kemudian adiknya yang hilang ini adalah Thibaut Stein ini. Terus adiknya lagi, saya lupa namanya ini, si siapa gitu ya, yang kalau di fotonya berbaju putih itu, yang kecil, umur 12 tahun kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi. Jadi mereka ini lewat Pujungan. Kemudian waktu itu karena sebetulnya musim kemarau loh guys, tiba-tiba waktu itu tanggal 25 itu hujan guys, hujan. Dan di foto terakhir itu mereka ada di puncak Kedaton, berteduh di gubuk apa, di itu ada kan tempat untuk berteduh di depan pura itu, kalau lihat di fotonya ya. Jadi kondisi masih basah ini bajunya. Kemudian mereka ini turun ya. Setelah itu turun, waktunya kita tidak tahu persis ya, tapi kalau nyebutkan nanti kita salah ya, karena ini kita tidak tahu persis turunnya jam berapa. Tapi waktu itu turun, tetapi si anak dua ini ya, yang nomor 2 dan nomor 3, si kakaknya ini dengan adiknya ya, si Lukas dan Thibaut Stein ini mendahului guys.
kisahnya begitu, mendahului. Dan si ibu sama adiknya yang paling kecil ini bersama, nah, di belakang. Si Lukas sama kakak adiknya si korban ini mendahului. Ya gak terus mendahului, mungkin ada di tengah, ada di belakang kan gitu, namanya jalannya. Tetapi setelah turun mereka ini terpisah, guys. Setelah terpisah, udah. Setelah terpisah ini sudah nggak jelas, sudah nggak jelas kronologinya bagaimana tiba-tiba si ibunya ini sama adiknya ketemu di jurang juga, tidak di jalur, ya. Kemudian si kakaknya yang selamat, yang kakak pertama, anak pertama ini juga ditemukan di jurang juga, ditemukan juga tidak sengaja semua, katanya oleh petugas PLN, ya, yang anak pertama yang selamat ini yang bersama dengan si korban, si Thibault. Nah, lokasinya tidak jauh dari sini ketemunya si kakaknya, tapi si adiknya sampai hari ini hilang, si Thibault. Apa mereka kesini? Kan kita itu malah mengira-ngira, guys, mengira-ngira, mencari fakta di lapangan, bahkan buntu lagi, mengira-ngira lagi, menganalisa lagi, buntu lagi, mencari solusi lainnya, mengira-ngira lagi, mencari solusi lain, terus gitu, akhirnya mental lagi. Berbagai macam cara sudah kita lakukan, pemetaan berbagai macam cara sudah kita lakukan, tetapi ya itu tadi, supaya tidak kehilangan jejak, kita juga tidak sembarangan untuk memetakan, supaya tim lain juga tidak kehilangan jejak juga, kan gitu. Jadi begitu sangat hati-hati kita untuk memetakan ini. Ya ini, guys, semoga lah hari ini ketemu, guys. Doain semuanya, semoga ada titik terang. Nah itu rekan-rekan dari Ujaya Janjian dari desa udah datang, karena mereka lebih tahu area sini. Akan sapu tempat ini mengandalkan GPR juga, sejenis sonar tetapi ada di darat. Kemudian kamera tele yang biasanya kita buat cari untuk mencari satwa liar, kita pakai. Ini tripodnya lumayan berat, guys, tapi semoga lah salah satu nyangkut untuk mencari data, mencari tanda-tanda, kan gitu. Sebetulnya ya hampir sebetulnya sudah bingung, guys, karena sudah mentok mencari metode ini, kebentur lagi, mencari metode ini, kebentur lagi, turun ke jurang, kebentur lagi, nggak ada. Tapi kalau kita sembarangan mencarinya, tim pencari yang hilang gitu nanti, takutnya itu. Makanya kita sangat hati-hati memetakan, mencari, supaya tidak ada terjadi kefatalan lagi, guys. Semoga lah. Sekarang saya tak ke sana, ya, itu teman ada di sana, kita akan gabung dengan lainnya, dan ini semoga ada yang nanti, karena kalau ada teman lain bisa membantu membawa alat. Jadi kita lanjut, guys, semoga ada titik terang sekarang, guys. Ini tak rekam sama handphone, guys, karena kameranya yang satu juga sudah rusak ini, karena kemarin jatuh itu, guys. Gitu, guys, ya, semoga berhasil, doain, guys.